Negeri Surabaya tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201800341409 dan NIM PPG 2201103922810040 pada hari ini Kamis 15 Desember 2022 akan membuat video layanan bimbingan kelompok guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau pimpin doa? Saya. Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih udah membacakan doa untuk kegiatan pada siang hari ini. Bu Yuli juga mau berterima kasih ke kalian karena kalian sudah datang ke kegiatan ini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ini tadi kalian habis ujian atau gimana? Ujian. Habis ujian ya. Ujian apa hari ini? PKN dan agama. Pada kegiatan siang hari ini, Bu Pipit akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, apa sih itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu nanti kita akan membahas satu topik umum. Nah, pada hari ini Bu Pipit akan membahas tentang perencanaan karir setelah lulus SMA. Tujuannya apa? Bu Pipit memberikan materi ini untuk kalian karena perencanaan karir itu sangat penting untuk kalian, apalagi kalian habis ini sudah kelas 12, jadi kalian sudah harus bisa menentukan, oh ya setelah SMA saya ini loh harus kemana, saya itu harus kuliah atau harus kerja. Nah, nanti kita bahas bersama-sama di kegiatan pada siang hari ini gitu. Nah, biar nggak tegang semuanya, gimana kalau kita perkenalan, tapi perkenalan udah kenal semua ya? Nah, sudah, cuman kalian udah akrab apa belum nih? Belum ya? Ya sudah, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya gimana kalau kita menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, sama hobi. Tapi hobinya itu dengan gerakan aja, biar temannya menebak. Kira-kira hobi kalian itu apa? Gitu aja ya. Nah, gimana kalau dimulai dari sebelah sini? Silakan. Kenalkan, nama saya Saskia Mekalista, biasa dipanggil Saskia. Hobi saya menulis. Hobinya menulis. Baik, sekarang tunjuk temennya. Kira-kira siapa yang mau perkenalan selanjutnya? Silakan. Kenalkan, nama saya Andar Kanciava, biasanya dipanggil Reka. Hobi saya game. Hobinya main game. Ini itu pasti main game ya. Baiklah, sudah perkenalan semuanya. Kemudian kita bermain-main dulu biar tidak tegang dalam menyelesaikan kegiatan siang hari ini. Kita punya permainan namanya tepuk 1, 2, dan 3. Ya. Tepuk 1, go. Tepuk 2, bus. Tepuk 3, yes. Coba dipraktekkan. Tepuk 1, Go. tepuk 2, Bus. tepuk 3, Yes. oke. Berdiri ya biar lebih semangat lagi.
kegiatan bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas. Apa aja sih yang ada? Asas yang ada di bimbingan kelompok itu salah satunya ada asas keterbukaan. Jadi nanti itu kalian harus saling terbuka. Misalnya ada temannya yang menjelaskan atau mempresentasikan diskusinya, kalian ini aja memberikan pendapat kalian, gitu ya. Kemudian asas kesukarelaan, kalian datang ke sini itu atas dasar keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari manapun. Kemudian ada asas normatif. Apa sih itu asas normatif? Di dalam bimbingan kelompok, asas normatif itu dalam atau selama kegiatan kita berlangsung itu kalian tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Kemudian dalam bimbingan kelompok itu kita kesepakatan waktu dulu. Kira-kira nanti kita akan melakukan kegiatan ini selama 45 menit ke depan. Jadi Bu Pipit harapkan selama 45 menit ke depan nanti kalian jangan keluar masuk kelas ya. Kita mengikuti kegiatan ini dengan baik kayak gitu. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini nanti Bu Pipit akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu dua peserta aja. Nanti Bu Pipit akan membagikan kartu masalah untuk kalian gitu. Apakah kalian sudah siap untuk lanjut ke tahap kegiatan selanjutnya? Siap ya. Oke. Selanjutnya Bu Pipit akan mengirimkan link YouTube. Itu nanti yang akan kalian lihat ya. Kalian pahami kira-kira apa sih yang ada di YouTube itu, gitu ya. Bu Pipit akan mengirimkan link kepada kalian. Silakan buka. Gimana? Sudah bisa dibuka apa belum? Sudah. Oke. Silakan dilihat dulu isi YouTube-nya. Mudah dipahami ya videonya? Iya. Sudah? Oke. Kira-kira di dalam isi video itu apa sih? Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian diskusikan kepada teman-teman kalian? Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapannya terkait dengan video yang kalian lihat barusan? Mbak Rara, silakan. Dari video yang saya lihat, menurut saya kehidupan setelah SMA itu adalah seni memilih. Dan setiap pilihan pasti ada plus minusnya dan resikonya masing-masing. Ya, ada pilihan kuliah, bekerja, atau usaha sendiri. Dan ketika kita merasa bahwa hidup yang kita jalani tidak sesuai, berhenti membanding-bandingkan. Jadi harus tetap optimis, harus tetap bekerja keras, harus tetap semangat biar apa yang kita cita-citakan itu biar bisa kita capai. Dari saya, Terima kasih Mbak Rara. Tepuk tangan dong. Siapa yang mau menanggapi atau menambahkan? Oke. Ya, silakan. seperti yang telah dikatakan Rara tadi, kehidupan setelah SMA adalah kehidupan seni untuk memilih. Di mana kehidupan yang kita jalani setelah masa-masa SMA adalah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, di sini kita harus menentukan kemana arah kita melangkah. Kehidupan setelah SMA bukan tentang kuliah saja, kita bisa bekerja, wirausaha, ataupun ada yang langsung menikah. Intinya kita harus bersyukur terhadap yang kita jalani pada saat ini. Jangan terlalu mendengarkan dan memikirkan omongan orang lain. Ya, baik, bagus. Jadi dari kalian
bahwa setelah lulus SMA itu ada berbagai macam pilihan, ya kayak gitu. Baik, ada yang ditanyakan nggak ke Mbak Saskia atau ke Mbak Rara? Nggak ada. Nah, setelah ini Bu Pipit akan memberikan kartu masalah untuk kalian. Nah, itu yang akan kalian diskusikan, gitu ya. Nah, seperti yang Bu Pipit omongkan tadi, satu kelompok itu ada dua. Kelompoknya gini aja, bersebelahan. Jadi misalnya Mbak Saskia dengan Mbak Ike, oh dengan ini ya Mbak Agustin. Kemudian dengan sampingnya Mbak Ike dengan Mbak Zalwa, seperti itu ya. Pipit akan mengirimkan kartu masalah untuk kalian. Kelompok 1 masalah 1, kelompok 2 masalah 2, kelompok 3 masalah 3, kelompok 4 masalah 4, kelompok 5 masalah 5. Silakan nanti didiskusikan dengan temannya. Ya, boleh, silakan ke temannya. Iya. Mana ada kendala nggak untuk masalah berapa kamu ya? Masalah 5. Ya. Nggak ada kendala? Oke. Kalau kamu gimana? Ada kendala apa enggak? Enggak ada ya. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, silakan dikerjakan dulu. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Untuk masalah 2, Anita merupakan anak petani di desa Sukamaju. Setiap hari pekerjaan orang tuanya hanya menjadi buruh tani. Sudah lama Anita bercita-cita ingin kuliah yang mana perguruan tinggi tersebut bisa memfasilitasi bakat dan minat Anita. Sejak SD, seiring menjuarai lomba lukis baik tingkat daerah, antar kabupaten maupun provinsi, minat belajar Anita sangat tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Namun, Anita mengalami keterbatasan dalam ekonomi. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Anita? Silakan untuk jawabannya. Saya menjawab kartu masalah yang saya terima. Ternyata di kartu masalah yang sudah kita baca, menurut saya, meski dengan keterbatasan ekonomi, Anita pasti bisa melanjutkan ke jenjang kuliah dengan jalur KIP atau KIP kuliah. KIP kuliah ini adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Sama halnya seperti Anita yang memiliki bakat dan sering menjuarai lomba, itu adalah salah satu upaya untuk mendorong Anita ke melanjutkan ke jenjang kuliah di perguruan tinggi. Bagus. Jadi ini ya, kita bisa memakai program KIP kayak gitu. Itu menurut kelompok kalian. Ada yang mau menanggapi nggak? Kelompok yang lain? Oke, saya dari Lolita ingin bertanya, selain dari KIP ini tadi, apa ada jalan lain maksudnya? Ada pilihan lain? Ada jalan keluar lain? Kalau menurut saya bisa lewat SNM. Nah, SNMPTN, kemudian Kalau menurut saya cuma itu aja. Baik. itu yang seperti itu. Yang lain mungkin ada tanggapannya? Itu yang meringankan biaya kuliah bisa seperti itu, gitu ya. Yang lain gimana? Ada lagi nggak? Tidak ada. Ada? Silakan. Saya belajar dari kelompok 1 Ya. ingin bertanya tentang pertanyaan tadi dan jawaban SNM tadi. Jikalau Anita tidak terdaftar atau masuk dalam SNM, jalur lainnya apa selain KIP?
Boleh? Sekian. Oke, silakan dijawab. Mungkin dari program ini sih bisa Bu. Ya. Nah, jadi kelompoknya Mbak Saskia itu menjawab, misalnya tadi sudah diucapkan ada KIP, kemudian yang lebih mungkin agak ringan itu kemudian ada apa lagi? Ya, jadi kesimpulannya apa aja? Jadi kita bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi tidak hanya dengan ekonomi. Ya. Kita bisa melewati jalur SNMPTN, SBMPTN. Salah satunya itu tadi dari bidik misi. Kalau misal kita tidak bisa melewati jalur KIP, udah. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kami akan memaparkan tentang masalah satu. Masalahnya adalah saya datang ke guru BK dengan keluhan bahwa saya memiliki cita-cita yang berbeda dengan harapan kedua orang tua. Saya menginginkan kuliah di jurusan psikologi agar kelak bisa menjadi psikolog. Namun orang tuanya menginginkan saya untuk mengambil jurusan manajemen bisnis karena harapan orang tuanya agar saya bisa meneruskan bisnis orang tuanya nanti. Berdasarkan kasus tersebut, solusi apakah yang dapat kalian kemukakan? Silakan kelompok 1. Dari masalah yang telah dibacakan oleh teman sekelompok saya ini, solusi yang menurut saya tepat adalah saya lebih baik menuruti keinginan orang tuanya untuk kuliah di manajemen bisnis dan melanjutkan usaha orang tuanya. Karena jika saya mengambil jurusan psikologi saat kuliah, saya tidak memiliki angan-angan pasti atau tujuan pasti saat bekerja nanti. Jika saya mengambil manajemen bisnis, saya pasti akan meneruskan bisnis orang tuanya dan saya pasti akan mendapatkan penghasilan tetap. Jika saya sudah memiliki penghasilan tetap, saya bisa kuliah psikologi kapan saja dengan kuliah cepat dan disambi atau diselingi dengan pekerja bisnis tersebut. Ada yang mau menanggapi nggak? Silakan. Yang mau menanggapi dari kartu masalah 1 tadi. Saya. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Saya. Oke, silakan. Menurut saya, jika saya tadi mengikuti permintaan orang tuanya, sedangkan jurusan yang diinginkan orang tuanya itu tidak sama dengan keinginannya sendiri, apa itu nanti tidak membuat kuliahnya biasanya kan bukan sesuai keinginannya, jadi kayak bisa aja males-malesan, terus kayak bosan, soalnya tidak sesuai keinginan. Oke, silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Saskia. Mungkin memang betul apa yang ditanyakan oleh Mbak Saskia. Saya pasti akan bermalas-malasan saat kuliah sesuai dengan keinginan orang tuanya. Tetapi jika diambil melihat peluang tersebut, peluang yang diambil saat mengambil kuliah jurusan bisnis manajemen tersebut, saya akan dapatkan kepastian yang lebih daripada saat mengambil jurusan psikologi. Bisa saja saya mengambil jurusan psikologi tersebut, dia setelah lulus kuliah tersebut
malah menganggur atau tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dia inginkan. Sekian jawaban dari saya. Gimana Mbak Saskia jawabannya Mas William? Sudah ya? Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Kelompoknya presentasikan. Baik. Kelompok. Oke, masalah 8. Silakan. Masalah 4. Arya ketika lulus sekolah ingin melanjutkan kuliah, akan tetapi orang tua Arya tidak setuju karena orang tua Arya menginginkan Arya untuk bekerja di pabrik. Hal tersebut dikarenakan rumah Arya berada di kawasan wilayah industri. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Arya? Menurut pendapat kami, Arya masih bisa berkuliah dan bekerja di pabrik. Akan tetapi, Arya harus memilih pabrik dengan sistem shift supaya bisa membagi antara waktu kuliah dengan waktu bekerja. Jadi masih bisa kuliah dengan ngambil shift itu tadi ya. Kalau misalnya kuliahnya pagi berarti dia kerjanya malam seperti itu. Gimana tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Silakan. Ya. Kalau seandainya kan kerjanya sibuk ya, Ya. ada kuliah pagi kerjanya malam, apakah tidak mengganggu jam pelajaran karena pagi kita harus kuliah ya, malamnya harus kerja, kan jadi tidak ada jam untuk belajar juga istirahat. Apakah nanti kuliahnya akan optimal? Silakan ditanggapi. Itu tergantung pribadinya, maksudnya tergantung pribadinya Arya. Jadi Arya harus bisa kayak di waktunya antara kerja dan kuliah dan bisa menyelesaikan dirinya antara tugas kuliahnya sama pekerjaannya. Baik. Nah, siapa yang mau menyimpulkan nih dari Mbak Ika dan Mas Rian? Oke. Jadi selain kita bisa mengambil kerja dari shift, kita juga bisa mengerjakannya dengan sistem online. Kan ada sekarang. Contohnya di UT itu selain universitasnya bisa mengambil kuliah secara online, sambil kerja juga bisa, universitasnya juga sudah negeri. Baik. Nah, itu termasuk solusi apa enggak? Ya. Oke, diterima. Oke, terima kasih. Jadi, apa sih yang bisa kalian ambil dari kartu masalah ini tadi? Kesimpulannya apa menurut kalian kira-kira dari berbagai masalah ini tadi? Silakan. Nah, Mas Salwa dulu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa kartu masalah tersebut adalah ketika kita lulus SMA, kita diberikan oleh beberapa pilihan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kita juga dapat memilih universitas mana yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Juga kita dapat memilih kita ingin bekerja atau kuliah. Baik. Kalau Mbak Tartita gimana? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa masalah ini, menurut saya kehidupan setelah SMA akan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Contohnya kuliah, bekerja, membangun sebuah bisnis dan lain-lain. Tinggal di sini kita tinggal saja bagaimana akan memilih bentukannya itu. Pilihan karirnya. Pilihan karirnya pilih yang mana gitu. Baik. Dari apa yang disimpulkan oleh Mbak Tabita dan juga Mbak Salwa ini tadi, saya kira kalian sudah paham ya dari kasus-kasus yang ada tadi di kartu masalah, bahwa setelah lulus SMA kalian bisa memilih apa aja, bisa kemana aja sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sekarang Bu Bibit akan memberikan kalian lembar pilihan karir kayak gini. Yang pertama ini, kalian isi ini lembar asesmen atau lembar kerja siswa. Nah, kira-kira anak-anak kalian nanti setelah lulus SMA itu kalian mau kuliah atau kerja?
kira-kira kelebihan kalian itu apa? Silahkan ditulis. Kekurangan kalian itu apa? Kemudian misalnya jika kalian itu memilih kuliah atau bekerja atau yang lain, kira-kira dukungan yang mendukungmu untuk itu apa? Seperti apa? Kemudian hambatannya apa? Kalau misalnya kalian memilih itu, gitu ya. Nanti dituliskan semuanya. Kemudian yang nomor kedua ada yang namanya prioritas karir, gitu. Jadi dari misalnya dari beberapa paparan tadi kalian sudah bisa angan-angan bahwa kira-kira prioritas karir saya itu apa sih? Yang pertama, yang paling saya pengen itu apa? Yang kedua itu apa? Dan seterusnya, gitu. Kemudian di lembar yang ketiga ini kalian menentukan kira-kira setelah lulus SMA saya ini mau kemana, saya itu memilih apa, gitu, alasannya apa, silahkan dituliskan di sini, gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Oke, ini saya bacakan. Ada yang ditanyakan? Ya, apa aja menurut kamu? Pribadi apa ini kelebihanmu pokoknya? Ya, bisa banget. Boleh, silakan dituliskan. Saya ditanya. Kenapa? Ya, kuliah juga aja. Ya. Kelebihan saya adalah kuliah. Kelebihan saya adalah menyerah, senang belajar dan berlatih, selalu dapat kekurangan saya sering sangat hasil yang diusahakan, tidak sabaran dan sering merasa bosan. Hubungan saya adalah hubungan finansial, hubungan dan keluarga. Hambatan saya adalah tidak punya diri. Ada yang mau menanggapi? Untuk lembar yang kedua, prioritas karirnya. Prioritas karir saya yang pertama adalah kuliah, yang kedua kerja, yang ketiga membangun bisnis pribadi, yang terakhir bisnis. Oke, lembar terakhir, pilihan karirnya apa? Pilihan karir saya kuliah. Alasannya saya ingin mengejar pendidikan agar lebih tinggi, mencoba semua hal baru, menguji kesabaran dan mental, dan tentunya untuk mencapai cita-cita saya, serta membanggakan kedua orang tua saya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau memaparkan? Yang sudah selesai? Silakan. Silakan. Pilihan karir saya ini kuliah. Kelebihan saya memiliki kelebihan atau suka dalam menghitung. Pelajaran matematika, fisika itu saya suka. Terus saya memiliki percaya diri yang cukup tinggi, bisa bersosialisasi dengan orang, bisa berbicara dengan orang, dan baik tentunya. Kekurangan saya, ya saya sulit mengingat itu tentang kejadian atau peristiwa di masa lampau. Ya kalau dalam bidang akademik ya pelajaran sejarah tidak bisa saya. Terus dukungan internal dari diri saya sendiri. Saya optimis, saya percaya diri itu tadi. Dukungan eksternal, orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya mendukung atas semua keputusan yang nanti saya ambil. Kemudian ya alhamdulillah dalam finansial juga mendukung. Hambatannya yaitu persaingan yang ketat ya tentunya ketika masuk kuliah atau perguruan tinggi, di mana saya tidak bisa memprediksi kemampuan persaingan saya ini gimana. Soalnya saya nggak kenal sama mereka.
yang kedua, Ya. prioritas karir. Yang pertama tentu kuliah, yang kedua kerja, yang ketiga bisnis. Dan yang terakhir, apa pilihan karirmu setelah lulus SMA? Kuliah. Karena saya ingin menjadi wanita independen, yang smart, yang multi talent, yang multitasking, di mana saya nantinya bisa menghandle apapun tanpa bergantung dengan orang lain. Dan tentunya untuk membanggakan keluarga dan orang tua saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik sekali jawabannya. Selanjutnya, kira-kira ini udah selesai ya, udah selesai semua, udah selesai mengisi. Jadi kira-kira dari kegiatan ini tadi apa sih yang bisa kalian simpulkan? Ini tadi. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Silakan. Siapa? Kenapa? Mas Dian dulu, baru Mas Julia. Menurut saya dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, kita bisa mengetahui bahwa setelah kita lulus dari jenjang kuliah, kita bisa menempuh berbagai cara ya, mulai dari kuliah, kemudian kerja, lanjut sekolah kedinasan ataupun juga menikah ya, bagi mungkin yang sudah ada jodohnya. Semua itu tergantung dengan keinginan dan juga kondisi kita. Jika kita tidak ada kata tidak bisa, apapun itu, mau kita kuliah, kita tidak bisa ekonomi, itu masih banyak peluangnya, mau lewat SNMPTN maupun KIP atau lain sebagainya. Kita tidak bisa bekerja, kita bisa membuka peluang usaha sendiri ya, sehingga tidak bisa untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Kurang lebih demikian dari saya. Oke, bagus sekali teman-teman. Selanjutnya, Sudah terjawab semua kesimpulannya. oke, dari kegiatan siang hari ini, kegiatan bimbingan kelompok ini, kira-kira bermanfaat nggak untuk kalian? Bermanfaat untuk kalian. Apa sih manfaatnya? Coba salah satu angkat tangan, Bu Bibi pengen tahu. Ya, Ya kita bisa punya pengetahuan baru, punya pengetahuan yang lebih luas, punya gambaran ke depannya itu gimana, apa aja resikonya, apa aja yang harus dilakukan. oke, baiklah. Jadi kesimpulannya pada kegiatan hari ini yang bisa Bu Bibi simpulkan dari apa yang sudah kalian paparkan tadi, mulai dari YouTube tadi, kemudian kartu masalah, kemudian apa yang kalian tuliskan, bahwa rencana kira-kira nanti setelah lulus SMA itu penting sekali kalian rencanakan mulai dari sekarang. Jadi kalian itu nanti ketika lulus sekolah, kalian tuh sudah tahu, oh ya saya ini mau kuliah, saya ini udah mau kerja. Enggak tiba-tiba nanti setelah lulus SMA baru nanti kalian itu bingung, saya ini harus kuliah atau bekerja. Nah, itu pentingnya perencanaan karir mulai dari sekarang. Seperti itu. Banyak sekali peluang yang sudah dikatakan teman-teman tadi. Misalnya pengen kuliah tapi misalnya ekonominya tidak mencukupi. Banyak sekali caranya, gimana sih caranya agar bisa kuliah meskipun misalnya ekonomi tidak mencukupi, dengan cara-cara misalnya tadi ada KIP, bidik misi kayak gitu. Kemudian kalian bisa lulus sekolah langsung bekerja, tapi dengan mempertimbangkan kemampuan kalian. Kira-kira saya tuh pengen kerjanya di bidang apa, kemampuan saya ini gimana, itu sudah harus kalian pikirkan dari sekarang kayak gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah ya. Baik, sekarang Bibit akan memberikan gambar evaluasi kepada kalian. Ini bisa kalian kerjakan di rumah. Kira-kira ini 3 hari lagi atau minggu depan gitu ya. Nanti bisa kalian kumpulkan. Nah, itu lembar evaluasinya. Silakan kalian baca, nanti diisikan di rumah, kemudian nanti kalian kumpulkan di ruang BK, di meja saya. Gitu aja ya.
untuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi, gitu ya. Kita akan nanti menjadwalkan lagi. Kira-kira kapan sih kita akan mendiskusikan lagi seperti ini. Jadi Bu Pipit tahu, oh ya, dari kegiatan hari ini kira-kira kalian sudah ada perkembangan atau belum. Oh, berarti kalian sudah benar-benar menentukan ya, setelah lulus SMA nanti kalian sudah yakin memilih pengen kemana. Nah, itu perlu kita ketemu lagi gitu. Nanti kita atur lagi waktunya kapan kayak gitu. Nah, kegiatan pada hari ini sudah harus Bu Pipit akhiri. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak. Oh, ya. Bu Pipit terima kasih kalian sudah hadir di sini, dan Bu Pipit juga meminta maaf apabila dalam kegiatan ini tadi tidak ada salah-salah kata atau ada kurangnya dalam kegiatan siang hari ini tadi. Nah, kira-kira siapa yang mau berdoa sebelum pulang? Kembali ke Mas Dian lagi ya. Baik.